tentang konflik Myanmar Rohingya. Apa sih yang kalian ketahui tentang Rohingya itu? Nah, jadi penasaran kan? Saksikanlah video pembelajaran kami tentang konflik Myanmar Rohingya. Konflik antara Rohingya dan Myanmar melibatkan sejumlah faktor kompleks, termasuk isu etnis, agama, dan politik. Rohingya, kelompok minoritas Muslim di Myanmar, telah menghadapi diskriminasi sistemik, pembatasan kewarganegaraan, dan kekerasan oleh pemerintah dan militer Myanmar. Faktor sejarah seperti kebijakan kolonial dan ketegangan antara kelompok etnis di wilayah tersebut juga turut memainkan peran dalam konflik ini. Latar belakang konflik Rohingya dan Myanmar dapat dipahami dengan merinci beberapa faktor. Yang pertama, asal-usul etnis Rohingya. Rohingya merupakan kelompok etnis minoritas di Myanmar dengan mayoritas menganut agama Islam. Mereka telah tinggal di wilayah Rakhine, dahulu dikenal sebagai Arakan, selama berabad-abad. Yang kedua, politik dan sejarah kolonial. Kondisi politik dan sejarah kolonial di Myanmar memainkan peran penting. Pada masa penjajahan Inggris, populasi Rohingya di Rakhine bertambah karena imigrasi buruh dari wilayah yang sekarang menjadi Bangladesh. Ketiga, pembatasan kewarganegaraan. Pemerintah Myanmar secara sistematis membatasi hak kewarganegaraan dan hak dasar bagi Rohingya. Mereka dianggap sebagai pendatang ilegal dan tidak diakui sebagai kelompok etnis resmi sehingga mengalami diskriminasi dan kekurangan hak. Keempat, kedatangan agama dan etnis. Perbedaan agama dan etnis antara mayoritas Buddhis di Myanmar dan minoritas Muslim Rohingya menciptakan ketegangan, sentimen nasionalis Buddhis dan persepsi Rohingya sebagai ancaman terhadap identitas nasional memperburuk konflik. 5. Kekerasan dan operasi militer. Pada tahun 2017, serangan kelompok pemberontak Rohingya terhadap pos keamanan Myanmar memicu respon militer yang melibatkan kekerasan massal, pembakaran desa, dan pelanggaran hak asasi manusia oleh militer Myanmar. Semua faktor ini bersama-sama menciptakan konflik kompleks yang masih berlanjut dan menimbulkan dampak kemanusiaan yang serius. Banyak beberapa faktor yang menjadi penyebab terjadinya konflik Myanmar Rohingya, yaitu dari konflik yang berkepanjangan, mulai dari kasus pemerkosaan, diskriminasi warga minoritas, dan masalah entitas etnis. Salah satu akar konflik tersebut adalah status etnis Rohingya yang masih dianggap imigran ilegal di Myanmar. Pemerintah Myanmar juga tidak mengakui serta tidak memberi status kewarganegaraan kepada mereka. Sebagai akibat, karena tidak memiliki kewarganegaraan, etnis Rohingya tidak bisa mengakses pendidikan, layanan kesehatan, dan bahkan pekerjaan yang layak. Pemerintah Myanmar tak mengakui kewarganegaraan etnis Rohingya karena menganggap kelompok Muslim ini bukan merupakan kelompok etnis yang sudah ada di Myanmar sebelum kemerdekaan Myanmar pada 1948. Sejak Undang-Undang Kewarganegaraan 1982 diberlakukan di Myanmar, etnis yang diakui sebagai warga negara adalah etnis yang telah lama berada di Myanmar sebelum pendudukan kolonial Inggris tahun 1824. Tercatat ada 130 etnis, namun warga Rohingya etnis Bengali tidak termasuk di dalamnya. Penyebab konflik lainnya adalah adanya kecemburuan etnis Rakhine terhadap etnis Rohingya. Hal tersebut dikarenakan populasi etnis Muslim Rohingya dalam beberapa tahun terus meningkat. Etnis Rohingya yang banyak menjadi korban perampasan tanah melampiaskan kekecewaannya pada etnis Rakhine yang jauh lebih dilindungi oleh pemerintah. Sejak saat itu, tingkat kebencian warga Muslim Rohingya semakin besar dengan etnis Rakhine dan konflik antar keduanya sering menimbulkan kerusakan dan pertikaian yang berlarut-larut di provinsi Rakhine. Pada masa rezim militer, mulai dari era Ne Win hingga tahun 2000, etnis Rohingya menghadapi situasi yang berat. Salah satu penyebabnya adalah semakin gencarnya kebijakan burmanisasi yang dilakukan dengan menerapkan program model village, yaitu suatu perumahan yang dibangun khusus untuk orang-orang beragama Buddha seperti Buddha Rakhine dan orang Buddha dari etnis Burma. Dampak bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, semakin banyak perilaku yang menyimpang. Yang kedua, semakin buruk keuangan di Indonesia.
karena dana yang dibutuhkan semakin banyak untuk memberi makanan dan minuman untuk warga Rohingya. Sayangnya mereka sendiri juga tidak menghargai bantuan masyarakat, bahkan sampai membuang bantuan warga ke laut. Lalu yang ketiga, kabur dari kamp pengungsian. Hal ini membuat warga Aceh tidak nyaman karena jumlah mereka tidak sedikit. Lalu yang keempat, tidak mematuhi norma dan adat masyarakat setempat. Karena warga Rohingya tidak bisa mematuhi aturan, seperti halnya tidak bisa menjaga kebersihan. Para pengungsi yang suka melarikan diri membuat warga menjadi resah dan tidak mengindahkan syariat Islam, syariat yang berlaku di Aceh. Lalu yang kelima, dalam sebuah pemberitaan, seseorang warga Rohingya mempunyai tindakan asusila. Pelaku yang berinisial RU melancarkan aksi kejinya di kamp pengungsian. Sementara itu, di Padang, Tiji, Padie, Aceh, pelaku ditangkap. Usai orang tua korban melapor ke pos pengamanan. Tindakan tersebut sangat meresahkan. Lalu yang keenam, berpotensi memecah belah negara kesatuan Republik Indonesia. Sebab warga Indonesia ada yang mendukung dan menolak tentang keberadaan warga Rohingya yang ingin mengungsi di Aceh. Selanjutnya yakni dampak krisis Rohingya bagi Bangladesh. Meski PBB dan ASEAN telah turun tangan, hingga saat ini krisis Rohingya belum juga terselesaikan. Etnis Rohingya adalah penduduk minoritas Islam yang menempati kawasan barat laut Myanmar. Apabila dirunut, perlakuan diskriminatif pemerintah Myanmar terhadap etnis ini mulai muncul sekitar 1960-an. Setelah itu, etnis Rohingya mengungsi ke berbagai negara Asia di Tenggara dan Asia Selatan, salah satunya Bangladesh. Kedatangan pengungsi dalam jumlah yang sangat besar ini tentu saja membawa dampak serius bagi Bangladesh, salah satunya yakni di bidang politik. Ketika Myanmar melakukan upaya pembersihan etnik Rohingya pada akhir Agustus 2017, Bangladesh pada awalnya enggan membuka perbatasannya. Akan tetapi karena didesakan dari pihak internasional, Perdana Menteri Sheikh Hasina pun mengalah dan membuka perbatasannya agar etnis Rohingya dapat mengungsi ke negaranya. Di sisi lain, Bangladesh belum mampu mengatur dukungan diplomatik internasional yang diberlakukan untuk mengakhiri kasus Rohingya. Hasina sempat mengupayakan pemulangan etnis Rohingya dengan mengadakan diskusi bersama dengan pemerintah Myanmar. Namun upaya pemulangan etnis Rohingya selalu saja menemui jalan buntu. Yang kedua yakni bidang keamanan. Kelompok militer Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA yang serangannya memicu insiden pada 2017 lalu bersikeras melanjutkan kampanye untuk memberontak pemerintah Myanmar. Hal ini membuat Badan Keamanan Bangladesh khawatir bahkan ARSA akan terus merenggut pengikut dan menggunakan kampanye berbagai basis pertempuran lintas batas. Setelah itu, pemerintah Bangladesh pun was-was apabila ARSA memiliki kaitan dengan organisasi teroris regional maupun internasional. Yang ketiga yakni bidang ekonomi. Kedatangan pengungsi Rohingya dalam jumlah sangat besar menimbulkan dampak serius bagi perekonomian Bangladesh. Sebagai negara kecil dan hanya terdiri dari daratan rendah, kedatangan Rohingya membuat negara ini semakin penuh sesak dan kekurangan sumber daya. Sedangkan bantuan kemanusiaan dari dunia internasional yang mengalir juga tak mencukupi. Kota pesisir dan pantai Cox's Bazar yang dulunya menjadi tujuan wisata utama Bangladesh sekarang dibanjiri oleh para pekerja kemanusiaan asing. Selain itu, banyak buruh harian dan penduduk setempat yang mengeluh karena kenaikan harga barang-barang pokok. Mereka juga banyak yang kehilangan pekerjaan karena para pengungsi bersedia menerima upah yang jauh lebih rendah. Kenapa Rohingya dibenci? Konflik antara etnis Rohingya dengan penduduk asli Myanmar mulai terjadi pada akhir abad ke-18 ketika Inggris datang dan menjadikan Myanmar sebagai koloninya. Saat itu, orang-orang India yang juga dijajah oleh Inggris berdatangan ke Myanmar untuk bekerja, bahkan terkesan merampas hak-hak orang Myanmar.
Hal ini membuat orang Myanmar merasa dijajah dua kali, yakni oleh Inggris dan orang-orang India, yang secara fisik mirip etnis Rohingya. Pada masa Perang Dunia II 1939 sampai 1945, banyak Muslim Rohingya yang direkrut oleh Inggris sebagai tentara. Mereka beradu dengan umat Buddha Myanmar yang bersekutu dengan Jepang. Ketika Inggris berhasil diusir Jepang pada 1942, etnis Rohingya di Rakhine menjadi sasaran kemarahan orang Myanmar. Etnis Rohingya dianggap sebagai sekutu Inggris dan dengan penampilan fisik yang mirip orang India membuat mereka terjebak dalam sasaran kebencian orang Myanmar. Orang Rohingya kemudian dipandang sebagai imigran ilegal yang dibawa Inggris dari India dan Bangladesh. Pada 1947, seiring dengan lahirnya konstitusi baru di Myanmar, etnis Rohingya sempat diberi hak hukum dan suara penuh. Namun kudeta militer Myanmar pada 1962 yang berujung pada era baru penindasan dan lahirnya Undang-Undang tahun 1982 menandai dimulainya era ketegangan yang baru. Undang-undang tersebut membuat etnis Rohingya tidak lagi diakui sebagai kelompok etnis minoritas di Myanmar. Hak-hak mereka dilucuti, dikucilkan secara sosial, dan sejak itu Muslim Rohingya menjadi populasi tanpa kewarganegaraan. Selain menyangkal kewarganegaraan Rohingya, pemerintah Myanmar juga tidak melibatkan mereka dalam sensus penduduk. Sejak 1970-an, ratusan ribu orang Rohingya telah melarikan diri ke Bangladesh menyusul gelombang kekerasan berturut-turut dari 1978 dan 1991 sampai 1992. Krisis Rohingya semakin memanas ketika militer Myanmar membawa isu agama. Mereka menghubungkan Muslim Rohingya dengan isu terorisme Islam, yang membuat umat Buddha Myanmar khawatir negaranya akan diambil alih. Terlepas dari kecilnya populasi etnis Rohingya, kekhawatiran itu seakan menjadi nyata ketika muncul kelompok militan seperti Arakan Rohingya Salvation Army atau ARSA yang kerap melancarkan serangan balik terhadap pasukan keamanan Myanmar. Keberadaan ARSA kemudian dijadikan alasan untuk membenarkan tindakan represif terhadap seluruh etnis Rohingya. Bentuk kekerasan pemerintahan militer terhadap etnis Rohingya di Myanmar mulai dari pemerkosaan, penganiayaan, pembakaran desa, dan pembunuhan, termasuk terhadap anak-anak. Selama beberapa tahun terakhir, ratusan ribu Rohingya telah melarikan diri ke beberapa negara tetangga Myanmar seperti Bangladesh dan Indonesia. Saat ini diperkirakan masih ada 1,5 juta orang Rohingya di Rakhine bagian barat Myanmar. Perbedaan ciri fisik, budaya, agama, dan peristiwa di masa lalu itulah yang membuat etnis Rohingya dibenci di Myanmar.